Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Shalom. Haleluya. Satu anugerah Tuhan kita kembali ke rumah Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri sejenak yuk saudara. Mari kita lihat kanan kiri depan belakang kita. Nggak ada salah kita berikan salam satu sama lain. Haleluya. Mari kita saudara di dalam Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Yes. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segalanya. Buat kesetiaan-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Buat Roh-Mu yang gak pernah menyerah buat setiap kami. Membawa kami mendekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kami ada karena kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Mari katakan sama-sama. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, from in your power. I love you Holy Spirit, you're activating my soul. In every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place. There I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Datang Roh Kudus, haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak baru, dengan minyak yang baru, urapiku ya Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu, kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu hal yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mau lebih lagi bagi Tuhan. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu dengan ya Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu,
urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, yang ku rindu bersekutu. Aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari jemaat saja katakan sama-sama, satu yang kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, yang ku rindu bersekutu. Bawa kami Tuhan, ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm searching, Lord, I'm reaching for your heart. You hold my heart in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I spirit you, Lord. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Bawa kami mendekat kepadamu Tuhan. Satu yang kami rindukan, satu yang kami perlukan, dekat denganmu Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami Roh Kudus, jangan lepaskan. Shikira lama ya lama shande, shikira lama la 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 la. Thank you Jesus.
kepadamu Tuhan. Tiada tempat lebih indah selain hadirat-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Bawa kami mendekat kepadamu, masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, thank you. Yes Lord. Tidak ada tempat lebih indah selain dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang bertahta atas pujian umat-Mu. Haleluya. Thank you Lord. Yes Jesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak Kau Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan Raja, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selama. Raja, Raja atas segala
kasih Tuhan. Engkau berikan Roh Kudus buat setiap kami, sehingga kami boleh bergerak Tuhan, diberikan kuasa Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Pagi hari kami memberkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kota kami Jakarta, kami lepaskan shalom shalom buat Indonesia. Shalom shalom buat kota kami Jakarta Tuhan. Sejahtera Tuhan atas bangsa negara kami Tuhan. Kami percaya bangsa negara kami di tangan-Mu, dalam pikiran-Mu, dalam rancangan-Mu Tuhan. Biar terjadi sesuai kehendak-Mu yang sempurna atas bangsa negeri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan, dan seluruh jajaran yang ada ya Tuhan. Berikan terus hikmat-Mu Tuhan, takut akan Tuhan atas pemerintahan kami Tuhan. Terima kasih yang berdoa Tuhan buat gereja lokal kami, Rock Ministry Tuhan. Berdoa Bapak Timotius Arifin Tuhan dan Bu Vivi. Berdoa Pak Roni Dosimeon dan Ibu Nancy Tuhan. Buat Bapak Hartono dan Ibu Linda Tuhan. Berkati Tuhan, pengurapan-Mu terus buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Terus pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan seluruh pengerjaan jemaat-Mu Tuhan terus bertumbuh ke arah Kristus Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, hati-Mu disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak terima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari warga kerjaan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Mari berikan tos kanan kirimu sekali lagi saudara. Haleluya. Ada sukacita Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Yeah. Mari katakan sama-sama. Yeah. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita berlari, yeah. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami telah ditebus. Come on. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Ya Tuhan, kami bait kudus sebagai bukti karya. Nyatakan Kau besar dan hidup. Kau berlari Tuhan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Yang percaya katakan yeah. Haleluya Tuhan. Yeah. Kami percaya mujizat-Mu terjadi. Katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal.
kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat ku terjadi. Kami percaya, oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, kemanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami percaya Tuhan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Katakan kanan kirimu, mujizat pasti terjadi. Amin. Haleluya. Karena Roh Kudus telah dicurahkan buat setiap kita. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan kanan kirimu, hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Saat apa? Saat pembebasan tiba. Oh, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini ya Tuhan, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, yo, hari inilah harinya Tuhan. Saat apa? Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Come on, yeah. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari lebih lagi, oh, anggur baru
kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan mendengar suara gembala. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Haleluya. Shalom warga kerajaan, pada hari Anda mendengar berita suara gembala ini, kita sedang merayakan yaitu Hari Raya Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus yang pertama kali untuk gereja Tuhan. Tapi sebelumnya itu juga adalah di mana firman Tuhan diturunkan di Gunung Sinai. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ada satu kejadian tentang pentingnya mengenali the source of authority. Ketika mereka sedang pergi ke tempat sembahyang ayat 16, bertemu dengan seorang budak perempuan. Hamba di sana masih muda artinya, dan dia adalah seorang oracle. Dia seorang yaitu medium yang mempunyai roh tenung. Roh tenung di sini adalah the spirit of Phaethon. Kita tahu mereka menyembah Apolos, ya, menyembah dewa Apollo, dan di sana tentang roh Piton. Roh Piton itu dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh pengalaman besar. Jadi rupanya dia ini dikaryakan. Kalau orang hatinya, Tuhan selalu memakai manusia yang menyerahkan diri. Tapi ada juga yang menyerahkan diri pada kuasa kegelapan. Saudaraku, roh Piton ini seperti gambaran pada ular piton. Ular piton itu tidak berbisa, tetapi melilit yaitu mangsanya dan kemudian dihancurkan. Sampai gak bisa bernapas. Apa artinya gak bisa bernapas? Tidak lagi berdoa. Nah saudara, roh jahat ini mengucapkan yang kelihatannya baik. Hati-hati saudaraku. Saya kira salah satu karunia paling penting adalah karunia membedakan roh. Dan mereka berkata, orang-orang ini, Paulus dan Silas, adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Wow, the way of salvation. Tetapi saudara bayangkan, oracle atau medium ini, wanita ini dikenal sebagai tukang ramal. Dan dia mengasosiasikan dirinya dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dulu saya pernah mau diminta berkhotbah bersama seorang yang tadinya dukun katanya, tapi bertobat. Hati saya nggak tenang saudara, nggak betul ini. Bayangkan kalau saya bersama dengan dia, ya, belum pasti tentang pertobatan, belum ada buahnya kok. Jadi saya tidak pernah mau, karena iblis itu selalu dompleng, saudara. You know, iblis itu suka dompleng. Dan apa yang terjadi? Paulus nggak tahan lagi. Permulaan dia juga ragu-ragu, loh ini kok menyebut Allah yang maha tinggi, dan dia pakai otoritasnya. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau, siapa? Roh jahat itu, spirit of Phaethon, Piton. Keluar di perempuan ini, seketika juga keluar roh itu. Apa yang terjadi saudaraku? Gempar. Kota Filipi itu gempar. Ada tuan-tuan perempuan itu. Ada penguasa-penguasa. Ada pembesar-pembesar kota. Dan saudaraku, itu menggerakkan orang banyak. Saudara tahu bahwa apa yang anti kepada Kristus itu adalah roh. Bukan cuma politik, bukan cuma kelompok kepercayaan lain. Dan tuduhannya orang itu mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Saudara lihat nih, rasialisme. Mereka mengejarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Romawi tidak boleh menurutinya. Juga orang banyak. Saudara, kita tahu dalam Efesus pasal yang ke-6 bagaimana tatanan daripada kuasa kegelapan itu ada gubernurnya, ada bupatinya. Dan kita lihat di sini mereka menguasai bukan cuma eksekutif, legislatif, tetapi juga yudikatif. Perhatikan saudara di sini. Kita tidak melawan darah dan daging. Tetapi kemudian mereka dilemparkan ke dalam penjara, sebelumnya dihajar saudaraku. Mengoyakkan pakaian mereka. Karena apa? Karena mengusir setan. Dalam hidup saya mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, malah dapat tantangan. Saudara sudah dengar yaitu berita-berita yang lalu tentang Kisah Rasul 3 dan 4.
Bagaimana kita menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir malah di penjara, saudara. It happened in this life dan pada zaman seperti ini. But be strong in the Lord. Kenalilah sumber otoritasmu dalam nama Yesus. Amin. Kudus, bertaktalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, yang terutama di hidupku. Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, yes Tuhan, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertaktalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertaktalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertaktalah, bertaktalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, kau yang bertahta Tuhan, tahtalah lebih lagi. Urapan-Mu,
bekerjalah, ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku. Engkau yang terutama di hidup kami. Roh Kudus yang melawat dan menjangkau setiap kami. Dan kami tahu hari ini Engkau bekerja. Kalau dulu Engkau sudah hadir di dalam perayaan sewaktu dinantikan oleh murid-murid Yesus. Dan saat ini kami tahu Roh Kudus senantiasa ada bersama dengan kami. Bapak, terima kasih berbicara kepada kami. Lawat setiap kami. Kami mau menangkap apa yang datang dari Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang berdampak dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Salam buat Bapak Ibu sekalian. Luar biasa hari ini, hari Pentakosta. Terima kasih Pak Hartono dan seluruh tim yang mengundang saya hadir pada saat ini. Tadi Pak Arifin sudah mengatakan bahwa hari ini adalah hari raya Pentakosta. Saya membayangkan dan saya mempunyai pengertian, sebagai orang Kristen ada 5 hari raya yang secara umum kita rayakan. Yang pertama, Yesus lahir di dunia, Natal. Yang kedua, Jumat Agung, Yesus disalibkan, mati, dikuburkan. Dan yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit, Paskah, dan itulah perayaan kita yang ketiga. 40 hari kemudian Yesus naik ke sorga, perayaan yang keempat. Dan Yesus mengatakan Roh Kudus akan datang untuk memenuhi murid-murid Tuhan. Dan kemudian perayaan yang kelima adalah Pentakosta, merayakan Roh Kudus memenuhi murid-murid Yesus. Pentakosta terjadi 2000 tahun lebih yang lalu. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya tentu saja sudah ada di dalam Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dan kita diutus untuk bergerak dengan kuasa dan otoritas yang datang dari Tuhan. Jadi kita bergerak dengan kuasa dan otoritas yang datang dari Tuhan karena Roh Kudus memenuhi kita semua. Di dalam pergerakan tersebut kita memang bergerak dengan suatu sikap compassion. Jadi tema kita adalah the impact of compassion, dampak belas kasihan. Saya coba tunjukkan, tema bulan Mei kita adalah authorized to influence. Dan minggu ini kita lihat the impact of compassion, dampak belas kasihan yang ada. Kita lakukan, dampaknya apa? Dan kemudian mengapa perlu memiliki belas kasihan? Karena Yesus bergerak sudah jelas, digerakkan oleh belas kasihan. Maka kita harus meneladani Yesus dan kita harus senantiasa memiliki sikap untuk menyalurkan
kasih dan belas kasihan yang datang dari Tuhan. Belas kasihan adalah sesuatu yang memang sangat penting dalam hidup kita, karena belas kasihan adalah suatu dasar sikap untuk kita bertindak. Kemarin kami balik dari Singapura karena istri saya pas berobat ke sana, lututnya kiri kanan bermasalah, sehingga harus saya dorong dengan kursi roda. Dia berobat di sana. Tapi kan tidak mudah pada saat harus masuk ke restroom atau toilet wanita. Saya harus masuk mendorong ke sana dan turun dari kursi roda tidak mudah, pakai tongkat itu pun sangat berat. Artinya ada kesulitan di sana. Tapi ada orang yang berbelas kasihan. Ibu-ibu mengatakan, oke, I can help. Ya terima kasih, kami bilang, dia bantu. Lalu sampai ke dalam, lah saya pikir, apakah dia tungguin lama di situ? Saya nunggu aja di depan pintu, tapi kemudian agak lama dia keluar, sudah dengan istri saya didorong di kursi roda. Saya pikir ini adalah satu ekspresi dari belas kasihan. Tuhan kita sungguh amat baik. Dan kadang-kadang orang tidak memiliki rasa belas kasihan dalam bertindak karena ada banyak apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi motivasi di dalam bertindak. Kita juga sudah tahu semua, kadang-kadang ada orang yang mengasih uang kepada pengamen tapi bukan digerakkan oleh belas kasihan, digerakkan oleh ketakutan. Daripada mobilnya digores-gores, maka dikasih aja. Itu berbeda. Karena itulah belas kasihan ini sesuatu yang perlu kita pelajari, sesuatu yang perlu kita dalami di dalam situasi sekarang adalah Pentakosta, karena kita tahu Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan buat kita. Saya bacakan firman Tuhan dari Matius 9 ayat 12 sampai 13. Dikatakan demikian. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus selalu bergerak, digerakkan oleh belas kasihan. Itu sudah sering kita tahu, sudah sering kita dengar. Apa sih kasih? Apa sih belas kasihan? Apa sih kemurahan hati? Itu sebetulnya adalah sesuatu yang berdampingan satu dengan yang lain. Tidak mungkin orang mempunyai belas kasihan tanpa ada kasih. Nanti akan kita lihat dalam kisah yang sudah sering kita tahu. Dan kalau hanya berhenti di dalam belas kasihan juga tidak komplit kalau tidak sampai bergerak dengan kemurahan hati. Jadi ketiga hal itu memang harus kita punya. Kalau kita ngambil contoh dari Yesus, jelas di sana. Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di dalam Matius 9 ini Yesus melakukan banyak mujizat. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang sakit sembuh. Ada banyak hal yang dilakukan, dan di situ rata-rata disebutkan itu dia lakukan karena digerakkan oleh hati yang penuh dengan belas kasihan. Itu yang harus kita tahu. Karena tanpa belas kasihan, maka yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang esensial. Saya juga melihat dalam Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, kalau begitu, belas kasihan haruslah menjadi ciri kita, karena itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan juga membutuhkan orang yang siap untuk mengekspresikan belas kasihan. Karena Yesus naik ke sorga, dan kita semua tahu Yesus mengatakan bahwa pekerjaan untuk menyampaikan kebenaran belum selesai. Tugas Yesus sudah selesai. Karena Yesus tidak akan naik ke sorga kalau tugasnya belum selesai. Tugasnya sudah selesai. Karena dia katakan,
tugasku adalah melakukan perintah Bapa dan menyelesaikannya. Begitu selesai, maka tugas kita untuk melanjutkannya. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya memang Tuhan perlukan untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena kita semua adalah perwakilan kerajaan Allah. Kita adalah duta Kristus. Kita adalah representative of Christ Kingdom. Kalau kita perwakilannya, kita harus tunjukkan, kita harus mengekspresikan belas kasihan. Makanya dia katakan, pergilah. Apakah kita yang merespons? Kita pergi atau enggak? Di mana kita berada? Pada saat kita berada, adakah hati kita digerakkan oleh belas kasihan atau enggak? Bagaimana kita melihat ada orang yang makan juga sulit, ada orang yang kuliah juga tidak mencukupi uangnya. Ada banyak hal sebetulnya di depan mata kita, tapi hati kita perlu digerakkan oleh belas kasihan. Adik saya seorang dokter. Saya dulu sudah sering juga mendengar bahwa ada orang yang kadang-kadang gak bisa mampu untuk membayar pengobatannya. Dan dulu saya bilang, oke, kalau ada pasien kamu yang kira-kira memang dia membutuhkan dan harus berobat, tetapi tidak mampu, saya siap loh untuk bantunya. Makanya suatu ketika dia datang kepada saya, dia katakan, ada orang yang anaknya sakit, tapi orang tuanya bilang, enggak usah dok, biar aja saya bawa pulang aja. Adik saya bilang, oh jangan, ini justru kalau ibu bawa pulang, dia bisa meninggal. Enggak apa-apa, nanti nanti kami uruslah berobat. Karena dia datang bukan dari kotanya Bandung, dia datang dari suatu daerah tertentu, pedalamannya di sana. Adik saya bilang, jangan bu, udahlah, enggak apa-apa saya bawa pulang. Adik saya bilang, mungkin masalah biaya bu. Iya dok, oke dok, tidak usah, semua gratis untuk anak ibu. Karena kalau dibawa pulang, dia akan jadi bermasalah dan ya, kalau secara medis dia mungkin akan meninggal. Dan itulah yang adik saya bilang kepada saya, itu loh yang kamu bantu dulu, hidup jadinya. Dan dia sangat berterima kasih dengan apa yang kita lakukan. Nah, apa yang menggerakkan? Belas kasihan. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Belas kasihan kepada orang lain bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk supaya kita terkenal, bukan juga untuk supaya bisa kita ceritakan pada orang lain. Ya enggak lah. Kita saksikan kepada orang lain untuk memberikan inspirasi, sehingga orang pun melihat, oh ya, hal-hal seperti itu memang sangat dibutuhkan. Yang pertama saya melihat bahwa kita mempunyai panggilan untuk mempunyai belas kasihan. Panggilan. Panggilan berarti penugasan. Disuruh, pergilah dengan belas kasihan. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu yang Tuhan mau. Saya katakan tadi kita perlu dalami apa ya belas kasihan. Karena saya dulu menganggap belas kasihan ya kasih lah, ya kemurahan lah, itulah semua. Betul, itu semua berkaitan. Tetapi perlu kita lihat apa persisnya. Saya lihat dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37, semua kita sudah paham tentang kisah ini. Bagaimana seorang Samaria mempunyai belas kasihan dan dia mau membantu orang yang terluka karena korban penyamun. Saya bacakan untuk kita. Lukas 10 ayat 25 sampai 37, saya baca cepat saja. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab yang diberikan adalah, ahli Taurat berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini dasar.
Setiap kita harus mempunyai dasar kasih. Makanya kalau dasarnya adalah kasih, kita tidak akan mengatakan yang berbeda dengan kita bunuh saja. Kalau kita lihat sekitar 5 tahun yang lalu, masih banyak di buku-buku pelajaran yang tidak mengajarkan kasih, dan bahkan yang berbeda boleh dibunuh. Bayangin bagaimana kalau anak-anak diajarin dengan hal seperti itu. Maka begitu besar tingkah lakunya akan berbeda. Suatu ketika saya mendengar ada orang berkata, kamu sah mencuri kalau yang kamu curi itu adalah kepunyaan orang yang berbeda dengan kita. Lah kalau seperti itu, bagaimana muncul belas kasihan? Itu nggak mungkin kita dapat kasih yang mendalam. Tuhan yang kita sembah adalah kasih. Ahli Taurat ini masih berdalih, dia katakan, jawabmu itu benar, tapi dia jawab untuk membenarkan dirinya, siapakah sesamaku manusia? Berdalih kan, pura-pura enggak tahu siapakah sesamaku manusia. Mungkin kita juga berpikir, siapa sesama kita manusia? Apakah suami yang brengsek sesama kita manusia? Apakah istri yang gak beres sesama kita manusia? Kenapa saya katakan seperti itu, begitu tegasnya suami dan istri? Saya melayani orang-orang juga yang ada dalam Tuhan yang sulit banget untuk dipertemukan dan memilih untuk cerai. Dengan alasan, saya diperlakukan seperti ini, saya diperlakukan seperti ini. Karena itu, saya tidak mau lagi lanjut dan saya mau cerai. Kalau orang yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, dia harus siap menderita dengan pilihannya. Karena pernikahan adalah suatu prinsip no turning back. Tidak ada turning point di sana. Jadi kalau begitu, jangan kita terjebak dengan prinsip yang ada di dunia. Jawab Yesus adalah, dia kasih perumpamaan suatu kisah yang sudah kita tahu. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Turun karena Yerusalem di atas, Yeriko di bawah kan kalau kita ke Israel. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Setengah badannya mati, nggak tahu yang kanan yang kiri. Ya itu istilah, setengah mati artinya sudah kritis. Kebetulan ada seorang imam, ada seorang Lewi, ada seorang Samaria. Coba kita lihat. Imam nggak peduli, Lewi nggak peduli, Samaria yang peduli. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bagaimana kita melihat sesuatu yang ada di sekitar kita? Apakah tergerak oleh belas kasihan? Kalau saya cerita tadi ke adik saya, yang saya bilang ke adik saya, kalau ada pasienmu hanya gara-gara tidak mampu lalu dia harus pulang, jangan. Saya siap bantu. Tetapi ada banyak kadang-kadang pelayanan yang justru tidak menunjukkan belas kasihan. Pulang dari Singapura kemarin, sampai di Soekarno-Hatta, memang ada bantuan untuk mendorong kursi roda. Karena itu memang suatu ketetapan. Sebenarnya bukan minta tolong, itu sudah termasuk, sudah tercover dari apa yang kita bayarkan kalau ada yang perlu kursi roda. Istri saya dijemput dari pesawat terus naik kursi roda, lalu kami harus nunggu bagasi. Saya kumpulin bagasi, beres, saya masukin. Yang dorongnya pergi. Yang dorongnya pergi ternyata ada kerjaan lain yang harus dia beresin, surat menyurat. Ada orang di situ dari maskapai tersebut. Saya bilang, kok seperti ini ditinggalin? Coba saya cek. Dia cek enggak berhasil. Saya bilang, kamu mau dorong? Mas mau dorong atau enggak? Biar saya tahu. Oh ya, saya akan bantu. Dia responsif memang.
Dia langsung bantu dari tempat bagasi tersebut sampai keluar. Begitu sampai di luar, bukan begitu sampai, sudah lama kami sampai di luar karena tongkat masih ketinggalan. Jadi masih ngambil tongkat ke dalam terus keluar. Nah, di situ kemudian datang yang tadi. Tapi udah lama, itu sudah ada, kami nunggunya itu sekitar 30 menitan. Apa yang dia katakan? Ternyata ada surat-surat lain yang harus dia beresin dulu. Jadi sementara nunggu ngambil bagasi, dia beresin dulu ke sana. Artinya apa? Artinya ya jangan waktunya terbuang. Udahlah yang lain aja yang nunggu. Nah, di mana belas kasihannya? Kalau ada belas kasihan, kita akan mengutamakan dulu yang kita bantu. Padahal itu bukan murni belas kasihan, tugasnya. Bagaimana kita dalam tugas? Di dalam tugas kita di perusahaan ada pelayanan, ada pemberi informasi. Adakah kita punya belas kasihan? Atau hanya sekedar aku mau dapat targetku dipenuhi atau perusahaanku dapat untung? Itukah? Kadang-kadang prakteknya mirip-mirip sih. Saya sudah pernah cerita bagaimana istri saya bikin rumah makan. Jam 9 malam mestinya tutup. Karena waktu itu sudah lama sih, udah puluhan tahun yang lalu. Baru peralihan untuk kami take over. Istri saya bilang, kalau ada yang mau datang setelah jam 9 malam, kita layani ya, jangan langsung tutup. Lah, tapi kan waktunya hanya sampai jam 9 kata manajernya. Istri saya bilang bukan soal tutupnya dan bukan soal kita mau dapat uangnya, tetapi kan kasihan. Dia mungkin butuh cari makan, ya masa dia harus pergi lagi? Hal seperti itu kadang-kadang tidak mudah dimengerti. Dikirain orang hanya sekedar mau cari untung. Saya tidak menyalahkan ada tempat-tempat tertentu ya jualan minum kayak apa kayak begitu tank 1 detik aja tak coba minta pesan biar close. Oke, saya tidak menyalahkan itu, tapi saya masuk pada suatu pemahaman kalau hati kita digerakkan oleh belas kasihan, tentu ada sesuatu yang berbeda. Ini orang Samaria tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dia bertanggung jawab. Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, kata Yesus kepada ahli Taurat itu. Kan tadi dia bilang siapa sesamaku manusia? Hanya keluargaku kah sesamaku manusia? Hanya teman pelayananku kah sesamaku manusia? Atau hanya grup hobiku kah sesamaku manusia? Atau hanya grup alumniku kah sesamaku manusia? Hanya segerejaku kah sesamaku manusia? Hanya seagamaku kah sesamaku manusia? Pura-pura enggak tahu. Tetapi setelah dijelaskan, Yesus bertanya, lalu menurutmu siapa sih yang sesama manusia? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dan dia tidak mau menyebut orang Samaria itu. Dia hanya mau menyebut apa yang dia kerjakan. Padahal di sana ada imam. Apa sih imam? Imam adalah seorang yang berdoa untuk umat kepada Tuhan. Dia adalah perwakilan dari jemaat kepada Tuhan untuk berdoa. Itu imam. Hebat banget. Siapa sih orang Lewi? Orang Lewi itu adalah keturunan dari anak ketiga dari Yakub. Dan itu orang-orang yang bekerja di bait Allah.
menyiapkan perjamuan kudus, menyiapkan peralatan-peralatan, menyiapkan hal-hal yang lain. Itulah yang dia kerjakan. Berarti dalam tanda petik yang dia kerjakan sebetulnya hal-hal yang rohani. Tetapi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Dianggap rendah. Karena orang Samaria dinilai yang kawin campur dengan yang bukan Yahudi. Jadi dianggap bukan yang layak mendapat janji dari Tuhan. Jadi orang Samaria dibenci oleh orang Yahudi. Beribadahnya aja beda, bukan di Yerusalem. Nah, kalau kita lihat di sini, maka seharusnya kita mempelajari tentang sikap belas kasihan ini. Belas kasihan perlu diajarkan. Perlu diajarkan. Karena ada orang-orang yang aktif dalam pelayanan pun akan berbeda responsnya terhadap suatu kejadian. Berarti perlu diajarkan. Dasarnya memang kasih. Belas kasihan bukan respons otomatis terhadap penderitaan orang lain. Tetapi respons yang muncul apabila situasinya dianggap serius, tidak adil, tidak dapat diterima. Hal ini memerlukan kesadaran, kepedulian, dan empati. Nah, kapan orang mengerti bahwa itu sesuatu yang penting? Harus diajarkan. Penelitian-penelitian banyak dilakukan tentang belas kasihan atau dalam bahasa Indonesia yang standar disebut welas asih. Penelitian ini dilakukan di rumah sakit. Ternyata kesembuhan dari orang-orang yang dirawat semakin besar peluangnya terjadi apabila orang yang dirawat ini merasakan welas asih dari tim rumah sakit. Penelitian ada yang dilakukan kepada mereka yang sakit kanker. Peluang sembuhnya lebih tinggi daripada hanya diperlakukan dengan prosedur. Tetapi mereka yang diperlakukan dengan welas asih atau belas kasihan kata Alkitab, mereka mendapatkan ketenangan di dalam kehidupannya dan peluang kesembuhannya makin besar. Bayangkan orang tua dengan anak kalau tidak muncul belas kasihan. Saya baru pelayanan kemarin hari Sabtu. Seseorang setelah pelayanan itu masih dalam konteks pelayanan, tapi di dalam diskusi itu datang kepada saya. Dia berkata, saya merasa bersalah. Saya adalah seorang ayah yang sibuk di dalam pekerjaan. Bagi saya prinsip saya dulu bahwa anak-anak adalah urusan istri saya adalah urusannya pekerjaan, bisnis dan yang lain. Sekarang anak-anak saya sudah tidak di rumah lagi. Mereka ada yang sudah kerja di tempat berbeda, ada yang sudah berkeluarga. Dan saya pengen untuk ada situasi kebersamaan di antara kami. Namun tidak ada lagi kesempatan. Dan saat ini, hari-hari ini, kalau saya lagi mau bicara dengan anak-anak saya, tidak ada bedanya dengan bisnis meeting, dia bilang. Jadi mau bicara dengan anak-anaknya, anaknya udah akan tanya, apa yang perlu dibahas? Ada pekerjaankah? Ada bisniskah? Tidak ada lagi kasih di dalamnya. Yang ada bisnis meeting. Itulah kalau tidak diajarkan, padahal bapak ini mengasihi anak-anaknya tapi mempunyai ekspresi prinsip yang berbeda karena dia pikir urusan dia adalah urusan pekerjaan dan bisnis, urusan rumah itu urusan istri saja. Dan anak-anaknya melihat, oh ya kalau papa memang sibuk saja di luar sana. Mereka ketemu business meeting. Jadi harus diajarkan supaya orang tahu mana yang memang betul-betul ini belas kasihan. Apapun bisnis yang kita lakukan, sebetulnya prinsip belas kasihan ini perlu.
Mungkin bagi saya, bagi kami, relatif sangat erat hubungannya dengan ini karena kami berurusan dengan pendidikan. Karena kami berurusan dengan pendidikan, kami juga bertemu dengan banyak yang tidak mampu. Dikala ada yang tidak mampu, kami juga mau bantu. Tentu ada batasannya juga, tetapi ada yang kami bantu, termasuk mereka yang kuliah misalnya. Nah, kalau hal-hal ini diperhatikan, maka kita tidak sekedar untuk cari untung, tapi saya percaya Tuhan berikan berkat untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan itu yang kita kejar, tetapi saya yakin Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Konsisten dengan definisi di atas, melihat seorang tunawisma di trotoar akan ada respons yang berbeda-beda. Ialah seorang teman saya cerita, anaknya yang baru usia sekitar 5 tahun menegur asisten rumah tangga pada saat asisten rumah tangga membuang sampah di jalanan naik mobil. Lo jangan gitu dong, Mbak. Itu kan kotor di sana. Kasihan orang lain. Belum lagi nanti bisa orang kena sampahnya kek, terbang kek, nggak boleh. Nah, itu kenapa bisa? Karena dia sudah mempunyai suatu prinsip belas kasihan kepada orang lain. Bergantung pada bagaimana status ini dipandang secara unik oleh orang yang lewat. Dalam banyak hal. Saya kasih contoh tadi dalam rumah sakit. Karena saya baru baca penelitian tentang rumah sakit yang ada kaitannya dengan belas kasihan ini. Berbeda. Belas kasihan bukan sekedar pengetahuan teknis. Bukan technical skill. Lebih dari technical skill. Ini bicara tentang bagaimana hati seseorang ikut terlibat di dalamnya. Menilai keadaan sulit seseorang tanpa adanya rasa belas kasihan tidak lebih dari sekedar informasi. Oh gitu ya, sakit ya, gak bisa bayar rumah sakit ya. Oh gitu ya, gak bisa beli makan ya, gak bisa sekolah ya. Rasa belas kasihan memang memerlukan empati terhadap orang lain. Kalau hanya tahu itu informasi, dari informasi mungkin ada simpati, tapi simpati hanya sekedar perasaan. Kalau sampai kepada empati, maka itu adalah simpati tambah tindakan. Jadi perlu sampai kepada tindakan yang kemudian membangkitkan tindakan yang positif. Dan hal seperti ini perlu dilatihkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena tidak otomatis muncul, tetapi memang harus dipelajari. Makanya Yesus mengajar ahli Taurat itu dengan suatu perumpamaan, dengan suatu kisah sampai orang itu bisa mengerti. Paling tidak pertama mengerti dulu, lalu keputusan untuk melakukan itu adalah hal lanjutannya. Hati yang tergerak menolong orang lain dengan belas kasihan akan dirasakan orang lain dengan hati, karena pada dasarnya manusia memerlukan belas kasihan yang penuh kasih. Makanya orang sakit punya peluang sembuh lebih besar karena manusia memerlukan kasih dan belas kasih. Ketahuan orang melayani kita apakah itu ada kaitannya dengan belas kasihan atau tidak. Makanya saya bisa membedakan bagaimana perasaan kami pada saat dibantu oleh ibu itu pada saat mau masuk restroom. Dan saya bisa mengerti bagaimana kami harus lama menunggu seseorang yang tugasnya untuk membantu kami di dalam mendorong kursi roda itu. Karena menurut saya tidak digerakkan oleh belas kasihan. Akan berbeda. Dan kami merasakan itu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara bergerak dalam satu bidang, orang-orang yang berurusan dengan Bapak Ibu Saudara akan merasakan itu. Jangankan itu di dalam pekerjaan atau pelayanan, di dalam keluarga pun terjadi. Anak-anaknya menganggap pertemuan dengan papanya adalah business meeting. Be careful. Karena hal ini adalah hal yang penting yang diajarkan oleh Yesus. Belas kasihan adalah sebuah kualitas emosional yang melibatkan perasaan simpati dan empati yang kuat terhadap orang lain, terutama mereka yang menderita dan mengalami kesulitan dan yang terikat dalam dosa.
Yang terikat dalam dosa pun kita harus punya belas kasihan. Kasih adalah dasarnya. Tuhan yang kita sembah adalah kasih. Lalu hati kita punya belas kasihan. Kemudian kita bertindak dengan murah hati yang rela berkorban. Kasih, belas kasihan, kemurahan hati. Itu harus berkelanjutan. Itu harus kita pahami. Itu harus kita latihkan. Sehingga kita meneladani Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, berkorban bahkan mengasihi musuh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya orangnya harus tetap kita kasihi. Tindakannya memang tidak kita sukai. Tindakan belas kasihan dan cinta kasih yang tertinggi adalah penyerahan diri Yesus untuk disalibkan. Yesus sudah memberikan contoh. Kasih sayang Allah yang dinyatakan melalui anaknya yang tunggal. Itulah contoh terbesar. Karena kasih setianya yang sejati, Tuhan Yesus rela turun dari sorga, mati, disalibkan untuk menyelamatkan manusia yang terbelenggu oleh dosa. Yang terakhir, yang ketiga, memiliki kemurahan hati. Tadi sudah saya katakan, ada kasih, itu dasarnya. Lalu dengan pemahaman, dengan pengertian, kita tahu belas kasihan ini diterapkan di mana. Lalu pada saat kita terapkan, harus dengan kemurahan hati. Seperti kita lihat orang Samaria, dia rela waktunya, dia rela uangnya untuk menolong. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di sorga murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kemurahan hati berkaitan dengan tindakan memberi kepada orang lain secara sukarela. Itu orang Samaria tadi. Waktu, uang, sumber daya, perhatian tanpa mengharapkan imbalan. Kemurahan hati berarti kita rela memberi bukan untuk imbalan. Belas kasihan adalah perasaan empati yang mendalam terhadap penderitaan atau kesulitan yang dialami orang lain. Belas kasihan dimulai dari internal. Kemudian kemurahan hati adalah tindakan secara eksternal. Dan itu semua harus dibungkus dengan kasih. Suatu ketika saya ketemu dengan orang pada saat pelayanan di Rock Singapura. Tapi kemudian ini sudah banyak bisa kita cari di internet. Pada saat itu saya pas khotbah di Rock Singapura. Dan setelah selesai khotbah ketemu dengan dia. Karena pada saat ilustrasi khotbah yang saya berikan, saya bicara dengan contoh beliau. Habis ibadah disalami, Pak Bob saya itu, siapa sih dia? Dia adalah seorang pilot tadinya, kemudian tergerak untuk membantu anak-anak di NTT. Dan kemudian dengan pergerakannya tersebut, dia pada tahun 2009 mendapat hadiah anugerah dari CNN, namanya CNN Hero pada tahun 2009. Kok bisa? Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia tinggalkan pilotnya dan kemudian dia pergi ke Kupang dan sekarang dia ada di Kupang. Saya sampai sekarang masih ada kontaknya dengan dia, tapi luar biasa. Dia membimbing orang-orang karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dia seorang pilot yang luar biasa. Inilah orang-orang yang dia bina di sana. Dan jangan sampai muncul kesan seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Jika kehidupan orang Kristen mengikuti teladan Kristus, seluruh dunia akan menjadi Kristen. Dia mengalami hal yang tidak layak pada saat dia di Afrika Selatan. Dari apa? Dari gereja. Kita sudah sering mendengar itu. Tapi hari ini kita diingatkan kembali. Karena Matius 23 mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan
belas kasihan. Jangan sampai belas kasihan ini kita lewatkan, karena itulah yang Tuhan mau. Makanya belas kasihan akan berdampak, bermula dari hati, disertai tindakan, dan berani berkorban. Hal ini harus kita praktekkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Ada 3 hal yang saya sampaikan di Impact of Compassion hari ini. Panggilan untuk mempunyai belas kasihan. Setiap kita terpanggil. Yang kedua, berkorban bahkan mengasihi musuh. Yang ketiga, memiliki kemurahan hati. Saya percaya pada saat Pentakosta ini, Roh Kudus menjamah hati kita semua untuk kita mempunyai compassion. Kita berdoa sebelum masuk perjamuan kudus. Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Hari ini Engkau mengajar kami melalui firman-Mu, supaya setiap kami meneladani Yesus Kristus Tuhan yang hatinya senantiasa tergerak oleh belas kasihan. Kami mau Bapa, karena kami tahu manusia membutuhkan belas kasihan. Bahkan orang sakit menurut penelitian kemungkinan sembuhnya lebih besar pada saat mereka merasakan belas kasihan dari pelayanan yang diberikan. Bahkan anak-anak juga akan lebih termotivasi pada saat orang tua mereka rasakan di dalam membina mereka penuh dengan belas kasihan. Jamah kami Roh Kudus, berikan kami compassion, karena itulah hati Yesus. Kami percaya kami memiliki paradigma yang lebih disempurnakan oleh firman Tuhan, dan kami mau praktekkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Makasih Pak Bob. Ya, thank you Pak Bob buat pesan Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari terus miliki ya hati yang penuh belas kasihan. Saya tahu ada orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita, biar mereka juga merasakan kasih Tuhan melalui hidup saudara. Kasih tahu kanan kirinya, makanya jangan pelit ya. Jangan jadi orang Kristen anak Tuhan yang pelit ya. Kalau belas kasihan harus berkorban tadi ya Pak Bob, rela berkorban ya. Aku butuh, tapi karena digerakkan belas kasihan berkorban ya. Karena itulah, memang itulah representasi kita ya, Christ Kingdom ya. Ini saluran. Haleluya. Ada banyak yang orang-orang sekeliling kita ya, ada banyak sekali ya yang perlu belas kasihan kasih Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Anak-anak saudara terus ajarin supaya mereka juga belajar mulai kecil juga berbelas kasihan kepada banyak orang ya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka.
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Katakan membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerminkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari angkat roti tinggi. Kami minta belas kasihan-Mu penuhkan kami. Kami minta saat ini ya Tuhan, melalui kami belas kasihan Tuhan tersalurkan bagi banyak orang. Melalui kehidupan kami banyak orang-orang mengalami kasih Tuhan. Tuhan pakai kami ya Tuhan, pakai kami. Ada orang-orang sekeliling kami yang membutuhkan Engkau. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih buat bukti kasih-Mu buat kami. Kau yang sudah mati buat kami ya Tuhan. Kau sudah relakan hidup-Mu buat kami. Engkau contoh teladan buat kami ya Tuhan. Hidup-Mu ya Tuhan sudah Kau serahkan buat kami semuanya. Terima kasih supaya melalui hidup kami banyak orang memperoleh kehidupan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur. Saya tahu waktu firman tadi disampaikan, banyak kita diingatkan Tuhan ada orang-orang yang selama ini Tuhan taruh untuk kita bertindak menyatakan belas kasihan Tuhan. Cuman kadang-kadang kita ini cuek. Kita cuman ngurusin kita sendiri aja. Tapi melalui firman ini Tuhan ingatkan kembali. Setiap kita diingatkan ada orang-orang yang mereka perlu belas kasihan. Bertindak, pergi, nyatakan belas kasihan itu kepada mereka. Bapak terima kasih. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sebagai tanda syukur kita. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Ya tak boleh bahasa Tuhan. Oh, thank you Jesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you. Penuhkan kami Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Jesus, oh,
setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan sudah curahkan roh-Mu buat kami. Roh Kudus terus bekerja di dalam kami dan melalui setiap kami, ya Tuhan. Oh, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Tidak ada yang lemah. Semua memperoleh kekuatan yang baru ya Tuhan. Penuh dengan roh-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya sekali lagi berterima kasih buat Pak Bob. Kita berdoa ya supaya Bu Christine istri Pak Bob makin pulih ya. Kita doakan semuanya. Kita bersyukur bersama-sama. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang Berada dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Lagi katakan layak dipuji, Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Mari angkat kedua tangan kita. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan sepenuhnya, dalam tangan Tuhan. Saat ini bukakan pintu surga Tuhan. Limpahkan ya Tuhan segala berkat rohani dalam surga turun atas kehidupan umat-Mu. Buat mereka terus bertumbuh dewasa ke arah Engkau ya Tuhan. Berkati rumah tangga mereka. Terus karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Sebab Engkau berjanji memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Diberkati ya Tuhan usaha pekerjaan umat-Mu. Bersama-sama dengan Tuhan. Dari kelimpahan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkatinya. Penuhi dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Untuk mereka mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan. Yang Tuhan terus tambahkan atas umat-Mu. Bagi kepentingan kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkat bangsa-bangsa turun atas umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkati kesehatan mereka. Diberkati dengan berkat kerajaan yaitu kebenaran. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu. Penuhkan umat-Mu. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang diberkati dan siap jadi berkat sama-sama katakan amin. 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 Happy Sunday. Tuhan memberkati semuanya.